Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah taklim ahad subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berulang di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa sama dengan umatnya. Jadi berulang Al-Quran itu menekankan kepada umatnya pada dimensi kemanusiaannya, Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa sama dengan kita, tidak ada bedanya. Misalnya kita bisa membaca surah Al-Kahfi ayat yang ke-110. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya saya, kata Nabi Muhammad itu, adalah manusia sama dengan kalian umatku. Yang membedakannya adalah Nabi Muhammad diberi wahyu yang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bahkan dalam surah Taubah ayat yang ke-128, bukan hanya Nabi Muhammad itu manusia biasa, bahkan Nabi Muhammad itu datang dari jenis dan kalangan manusia. Bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bahkan dalam surah Ali Imran ayat 144, karena Nabi itu bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat, maka Nabi Muhammad itu sama dengan umatnya wafat, sama dengan umatnya meninggal dunia. Ya, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-144. Mengapa di dalam Al-Quran Nabi Muhammad itu digambarkan sebagai manusia biasa sama dengan umatnya? Ini untuk menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen terhadap nabinya itu salah. Ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, Nasrani terhadap Nabi Isa, Yesus Kristus itu tidak benar. Kenapa? Karena mereka menyatakan bahwa nabinya itu adalah anak Allah. Ya, bahkan Allah itu sendiri. Nah, ketika Nabi Muhammad ini adalah nabi akhir zaman, maka itu dibantah. Umatnya yaitu manusia biasa. Ya, yang membedakannya Nabi Muhammad itu diberi wahyu yang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun dia manusia biasa, tetapi kedudukannya, kemuliaannya Nabi Muhammad itu kalau dikumpulkan manusia dari zaman Nabi Adam sampai dengan nanti akhir zaman, entah berapa triliun jumlah manusia, tetap saja dalam bahasa Al-Quran, Nabi Muhammad lebih agung, lebih mulia dari seluruh manusia. An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-6. Nabi Muhammad itu lebih agung, lebih mulia kedudukannya daripada seluruh orang-orang yang beriman. Nah,
Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, dalam konteks seperti ini, Nabi Muhammad itu sebenarnya adalah ayah ruhani kita. Nabi Muhammad itu kedudukannya bapak spiritual kita. Makanya di dalam hadisnya Nabi menyatakan ya, ana lakum bimanzilatil walid. Kedudukan aku terhadap kalian umatku bagaikan seorang ayah terhadap anak-anaknya. Jadi Nabi Muhammad itu secara ruhani sebenarnya adalah abi kita, ayah kita, bapak kita, orang tua kita secara ruhani, secara spiritual. Nah, karena Nabi Muhammad itu adalah ayah kita secara ruhani, maka istri-istri beliau itu adalah ibunya orang-orang yang beriman. Jadi istri-istri Nabi itu adalah ummi kita. Ya, istri-istri Nabi itu adalah ibu kita. Itu makanya nanti dalam surah Al-Ahzab di ayat yang ke-34-an itu disebutkan bahwa istri-istri Nabi itu haram hukumnya dinikahi oleh kaum muslimin. Jadi ketika nanti Nabi sudah wafat, istri Nabi kan jadi janda tuh. Maka janda-janda beliau Rasul itu adalah ibunya orang-orang yang beriman, maka haram dinikahi oleh orang-orang yang beriman. Itu makanya Aisyah itu kan menjanda masih muda. Waktu dinikahi oleh Nabi itu kan umur 13. 13 tambah 10 berapa? 23. Jadi Aisyah itu menjanda ketika umurnya 23. Masih sangat muda sekali, tetapi haram hukumnya dinikahi oleh kaum muslimin, maka sampai dengan wafat Aisyah itu tidak menikah. Kenapa? Karena dia adalah ibu daripada kaum muslimin. Nah, ini harus kita pahami kedudukannya seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa Rasulullah itu boleh menikah lebih dari 4. Sedangkan umatnya enggak boleh lebih dari 4. Nah, ya, bapak-bapak itu boleh menikah 4. Boleh. Tapi langkahi dulu mayat istrinya. Boleh ya. Boleh secara hukum, boleh secara hukum sampai dengan 4. Tapi Nabi mengatakan nanti di hari kiamat banyak laki-laki yang jalannya miring. Ya, banyak jalannya laki-laki miring aja. Bahasa Betawinya neng-neng. Jadi nanti di hari kiamat banyak laki-laki yang jalannya neng-neng. Siapa mereka yang jalannya neng-neng? Laki-laki yang punya istri lebih dari 1, tapi dia nggak adil, condongnya sama yang muda aja. Makanya neng-neng aja jalan. Ya, ya, berarti nanti kalau di hari kiamat ada laki-laki jalannya neng-neng. Wah, berarti ini nih, ya, yang nggak adil sama istri. Ya, jadi seperti itu boleh 4, tapi Rasulullah lebih dari 4. Kenapa? Satu, ini adalah kekhususan syariat buat Nabi. Jadi khusus buat Nabi boleh lebih dari 4, sedangkan umatnya maksimal 4. Ya, jadi seperti itu namanya khusus. Kalau buat yang lain, buat umatnya enggak boleh. Ya, misalnya mana kekhususan buat Nabi? Sholat tahajud itu buat Nabi wajib. Buat umatnya enggak, dia sunnah. Itu namanya kekhususan. Jadi ada yang khusus di dalam khazanah agama kita dan itu hanya berlaku buat Rasulullah. Nah, ini termasuk khusus buat Rasulullah. Boleh ya, nanti kita coba lihat ya pergolakannya seperti apa. Yang kedua, karena Rasulullah itu orang baik. Ya. Jadi wajar kalau Rasulullah itu lebih ya. Rasulullah itu orang baik, baik banget. Ya. Jadi wajar saja
kalau Rasulullah itu istrinya lebih dari 4. Karena memang Rasulullah itu baiknya baik banget. Agungnya itu agung banget. Akhlaknya wa innaka la ala khuluqin azim. Ya. Ini mohon maaf ya Bapak-bapak nih, barangkali di tengah-tengah kita ada orang yang dermawan banget akhlaknya. Tapi belum tentu dia orang yang sabar. Jadi di kita tuh di kita nih ada orang nih dermawan, tapi pasti lemah di bagian yang lain. Ada orang sabar banget hidupnya. Ya, umen kurang syukur. Nah, buat Nabi Muhammad tidak begitu. Kalau ada orang yang sabar, ya biasanya ada lagi yang lebih sabar. Tapi buat Nabi Muhammad, ketika dia adalah manusia yang paling sabar, nggak ada lagi yang lebih sabar daripada Nabi. Dan ketika Nabi Muhammad itu manusia yang sabar, di saat yang bersamaan, Nabi Muhammad juga adalah manusia yang paling bersyukur, manusia yang paling ridho, manusia yang paling ikhlas, maka dia sempurna semuanya. Ya, kalau kita nggak ada sempurnanya, ya jadi wajar. Yang ketiga, kenapa lebih dari 4? Ini mohon maaf ya Pak. Nabi Muhammad begitu dia menikah dengan yang kedua, itu istri keduanya bahagia banget. Senang banget. Dan merasa terhormat. Menikah dengan yang ketiga merasa terhormat. Merasa bahagia. Menikah dengan yang keempat merasa terhormat, merasa bahagia. Yang kelima, yang keenam, terus. Sampai dengan yang ke-11, dan sampai yang keberapa pun merasa bangga menjadi bagian daripada istri Rasulullah. Nah, buat kita, enggak begini. Boro-boro 4. Sama bini atu aja diomelin mulu. Nah, ini bedanya. Dan Rasulullah sama bininya dua senang banget jadi istri Rasulullah. Malah ada 2 yang nggak disebutkan namanya karena dia menghadiahkan dirinya. Ya, beneran ini makanya wajar aja. Mau 4, mau berapapun mereka merasa terhormat menjadi istri Rasulullah dan menghormati, memuliakan Rasulullah. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, nih. Begitu anaknya menjadi istri Rasulullah, mau yang keberapapun, mau yang ke-7, mau yang ke-8, orang tuanya itu bahagia banget. Bangga sekali kalau anak perempuannya itu menjadi istri Rasulullah. Bukan hanya bapaknya, mertuanya itu yang bangga. Kabilah itu, kepala sukunya, satu kampung, semuanya merasa bangga dan terhormat. Nah kita sama mertua aja diomongin mulu. Ya, bagaimana gitu mantu gua no atu kata begitu, ya. Jadi Rasulullah mah Masya Allah, mertuanya bangga, kabilah-kabilahnya jugaan bangga. Dan ini yang keempat. Ya, karena ada yang kelima ada hikmah yang besar. Kenapa istri Rasulullah itu lebih daripada 4? Bapak dan Ibu, ini yang pertama. Rasulullah itu kenapa istrinya seperti itu tuh? Ya nanti kita coba lihat umurnya beda-beda ya. Pertama, Nabi itu mau mengajarkan fikih yang nggak bisa diajarin kecuali sama istri. Ya, nggak bisa diajarin ini fikih yang namanya fikih perempuan kecuali sama istri. Karena nggak bisa diajarinnya sama yang lain itu nggak bisa. Ya, misalnya tata cara berhubungan badan. Nggak bisa itu diajarkan sama yang lain. Ya, bagaimana etikanya, bagaimana adabnya, itu harus diajarkan sama istrinya langsung. Ya, yang kedua misalnya cebok men. Masa ngajarin cebok men sama bapak-bapak? Oh, bapak-bapak kagak pernah men. Maka Nabi harus mengajarkannya kepada istrinya. Sehingga kemudian pada tahu cara cebok yang baik untuk bagaimana wanita setelah men. Itu diajarkannya kepada istri dan tidak kepada yang lainnya. Dan banyak hal-hal yang sifatnya sangat pribadi di dalam rumah, di dalam kamar, itu nggak bisa diajarkan kecuali kepada istri. Ya, ya Bu, ya, terutama ibu-ibu yang masih pada muda, kalau udah habis men, cebok pakai minyak kasturi.
Iya tuh ketawa. Ustaz berapa tahun sih di Saudi tuh? Pernah berapa tahun ya dulu? Pernah ya di Saudi ya Ustaz? Tuh. Karena dia tahu begitu saya sampai, saya disambut pakai bahasa Arab. Padahal Ustaz Aceh jago bahasa Arab, ini diam-diam. Sama ya Ustaz ya? Oh, sama dia. Jadi hadirin sekalian, dan itu diajarkannya kepada istri, nggak bisa kepada yang lainnya. Ya, itu fikih. Yang kedua adalah untuk menguatkan persahabatan. Ada 4 sahabat Nabi yang paling dekat. Abu Bakar, Umar, Uthman, kemudian Ali. Nabi ini harus mengikat kepada 4 ini. Sehingga mau tidak mau ada istri-istri yang berikutnya. Misalnya dengan Ali, Nabi mengikatnya sebagai menantu. Karena Ali Nabi nikahkan dengan Fatimah. Dengan Utsman, Nabi mengikatnya menjadi menantu. Karena Utsman dinikahkan dengan Ruqayyah. Ya. Maka kemudian ya dengan Umar, ya, dengan Abu Bakar, Rasulullahnya yang menjadi menantu. Karena Rasulullah menikah dengan Aisyah. Maka kemudian dengan Umar pun Nabi kemudian menikah dengan yang namanya istri Nabi Hafsah. Hafsah itu putrinya Umar. Ya. Yang ketiga, pernikahan Nabi itu adalah gini, kalau di Arab hari itu tuh kan yang berlaku sistem klan, sistem kabilah, sistem suku. Maka mereka sering berperang antar suku, ya. Jadi kalau sekarang tanah Arab itu bergejolak, ya, Suriah sekarang jatuh, ya. Dulu Irak, ya, Kuwait, itu karena memang sistem kabilah dulu itu mereka saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, Rasulullah menggunakan jalur berbesanan sehingga bisa mengikat, ya, dengan Bani Mustalik. Nabi berbesan dengan Bani Makhzum. Bani Makhzum itu Bapak dan Ibu kabilah yang paling bengis, kabilah yang paling jahat banget sama Rasulullah. Rasulullah nikahkan, ya, menikah dengan dari Bani Makhzum. Siapa yang dari Bani Makhzum? Nanti kita lihat Ummu Salamah. Begitu dari Bani Makhzum Nabi nikahi salah satu perempuan dari Bani Makhzum, Khalid bin Walid masuk Islam. Ya, dari Bani Makhzum itu, ya, yang sangat keras karena Abu Jahal itu dari Bani Makhzum, ya. Begitu juga dari orang-orang Yahudi dari Banu Nadir itu juga Nabi menikahi, nanti kita lihat namanya Rohaina. Ya, itu juga kemudian mereka menjadi berbaikan. Yang berikutnya, Nabi ingin menguatkan dakwah kabilah. Ada istri Nabi namanya Juhairiyah. Juhairiyah itu adalah anak dari kepala suku dari Bani Mustalik. Begitu perang, Bani Mustalik kalah. Sehingga laki-laki itu banyak yang jadi tawanan para sahabat. Rasulullah ngerasa ini bagaimana caranya ya. Kalau para sahabat sudah menjadikan tawanan. Lebih dari 100 orang dari Bani Mustalik itu dijadikan tawanan. Pak, kalau jadi tawanan tuh nanti bisa jadi budak. Ya, Rasulullah bagaimana ini? Maka Rasulullah kemudian menikahi anak kepala sukunya, namanya Juhairiyah. Bisa dibayangkan, begitu Rasulullah menikahi Juhairiyah, berarti kan Juhairiyah itu menjadi istri Rasulullah, bapaknya Juhairiyah itu adalah mertuanya Rasulullah. Maka kata para sahabat, masa kita menawan keluarga besannya Rasulullah? Rame-rame mereka merdekakan lebih dari 100 Bani Mustalik, maka dikenal sebagai pernikahan yang paling barokah karena bisa memerdekakan tawanan lebih dari 100 orang. Begitulah cara Rasulullah. Ya, jadi itu hikmahnya. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian untuk keberlanjutan dakwah. Nih, Pak, mohon maaf ya. Kenapa umat Nasrani itu tauhidnya tidak sama dengan Islam? Karena mereka penyebaran agamanya itu terputus, nggak sambung menyambung kayak kita umat Islam. Mereka tuh terputus, tahu-tahu muncul, ya, di penyebar agama mereka itu, ya, setelah 1 abad,
Setelah 2 abad Nabi Isa-nya udah nggak ada, sehingga syariatnya berbeda dengan ajaran yang pertama itu. Beda dengan Islam. Dia sambung menyambung, kait terkait, baik melalui jalur ilmu nasab ilmu hadis, silsilah ilmu hadis, silsilah ilmu fiqih, silsilah ilmu tafsir, silsilah ilmu tarikh, itu nyambung menyambung dari satu ke satu. Di antaranya istri Nabi yang paling muda siapa? Aisyah. Aisyah tuh Bapak dan Ibu masih hidup 50 tahun setelah Rasulullah wafat. Hebat ya, Rasulullah sengaja ngambil Aisyah menjadi istri. Ternyata Aisyah itu masih bisa hidup 50 tahun setelah Rasulullah wafat. Jadi dialah yang menjaga keberlanjutan Islam itu sehingga tersambung ya sampai dengan abad berikutnya, sampai dengan abad berikutnya, sehingga sampai dengan ke kita. Al-Quran yang diturunkan pada zaman Nabi Muhammad begitu, sekarang juga begitu. Kenapa? Karena tadi sambung menyambung. Jadi wajar Nabi mengambilnya yang seperti itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan yang terakhir, Nabi ingin meluluhkan kekerasan hati orang-orang Yahudi dan kekerasan hati orang-orang Nasrani. Ya, dan mohon maaf kalau di zaman modern nih ada orang misalnya, mohon maaf sekali lagi, kan suami itu, ibu, suami itu salah satu kebanggaannya itu adalah istri. Jadi suami itu bangga sekali dengan istri. Ada yang bangga dengan istrinya yang cantik. Maka Rasulullah sudah punya istri yang paling cantik. Kalau ada suami bangga dengan istrinya yang dermawan, maka nanti kita lihat Nabi punya istri yang paling dermawan. Kalau bapak-bapak bangga dengan istri yang cerewet, ngomel mulu, ada istri Nabi yang cerewet, ngomel mulu, malah sempat diceraiin sama Nabi. Ya, ada. Pokoknya yang model bagaimana aja, bini, istri, ada pada diri baginda Nabi. Ya, bagi bapak-bapak yang punya bini tua, ada Nabi contohnya, ada Nabi bini. Bagi bapak-bapak yang punya bini muda, ada. Bagi bapak-bapak yang punya bini jenisnya dari Afrika, Nabi ada. Bahkan yang dari kalangan Eropa, bule. Jadi kalau ada orang bangga punya bini bule, Nabi juga ada istrinya dari kalangan Eropa. Pokoknya lengkap benar kehidupan baginda Nabi. Ya, Bapak dan Ibu, ini dia kisahnya. Saya mohon maaf, kali ini saya agak tergesa-gesa ya. Karena saya tuh jam 7 udah harus ke Mabes Polri saya. Jadi saya mau menseleksi petugas penyelenggara haji dari kepolisian seluruh Indonesia tuh. Kemarin juga saya jadi juri lomba pidato polisi-polisi di seluruh Indonesia di Mabes Polri. Kali ini saya harus cepat. Di teleponnya tadi malam tanya tuh istri saya tuh, jam 10 baru ditelepon ya untuk menseleksi yang akan menjadi petugas haji dari Kepolisian Republik Indonesia. Jadi saya agak tergesa-gesa. Yang pertama, istri Nabi itu kita kenal adalah Khadijah binti Khuwailid. Ya. Jadi Pak Haji Win, hari ini kita nggak ada tanya jawab ya. Pak Haji Win udah nyiapin pertanyaan pasti itu ya. Jadi, baik. Jadi pertama, Khadijah binti Khuwailid. Kita nggak usah meragukan lagi. Nabi sama Khadijah itu 25 tahun. Mungkin beliaulah Khadijah itu satu-satunya istri di dunia yang sebelum meninggal Jibril turun dan mengabarkan kepada Nabi bahwa rumahnya sudah dibangun, ya sudah didirikan buat Khadijah di dalam surga. Karena dia salah satu perempuan paling mulia di seluruh dunia dan akhirat, itu adalah Khadijah binti Khuwailid. Dan sebelum menikah dengan Rasulullah, Khadijah itu sudah punya suami 2 kali. Ya, jadi Khadijah itu menjanda 2 kali. Ya, jadi nggak benar tuh kalau ada yang bilang Khadijah masih gadis. Enggak, Khadijah itu menjanda 2 kali.
dan punya anak juga dari suami yang pertama, ya. Cuma emang suaminya kaya-kaya. Jadi Khadijah itu, Pak, suami pertamanya kaya bener, sehingga dia mewarisi kekayaan suaminya. Yang kedua, suaminya kaya lagi. Apaan tuh, Ustaz? Ustaz, apaan? Kayaknya buat saya tuh ya, Ustaz bisa aja. Ya. Jadi Khadijah itu mewarisi harta suami yang sangat banyak. Ini saya saranin ya, Bu, usahain kalau suami itu ada harta suami, usahain atas nama ibu. Jadi aman. Iya beneran ini mah, karena kadang-kadang kalau suami meninggal, keluarganya yang ngeributin. Padahal suami ibu tinggal sama ibu, ya. Bapak tahu nggak kenapa bapak-bapak harus menghormat kepada istri? Karena istri ngasih kehormatannya sama bapak-bapak. Coba pikirin dah. Ya. Iya beneran itu. Makanya boleh mobil atas nama istri, rumah atas nama istri, tanah atas nama istri. Jadi kalau bapak meninggal, istrinya tenang. Ya, alhamdulillah ya. Dan nanti begitu bapak ditanya oleh Allah, oleh malaikat di hari kiamat, mana hartamu? Dari mana hartamu? Dan di mana engkau gunakan? Jawabannya gampang. Oh no, sama bini saya semua. Ya. Jadi bini kita yang ditanya. Ya. Jadi bapak dan ibu, Khadijah kaya bener. Memang dua suaminya orang kaya. Dan jangan lupa, ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah, Rasulullah bukan pengangguran. Rasulullah adalah pedagang mancanegara. Dan Rasulullah bukan pengangguran. Rasulullah pedagang mancanegara dan mas kawinnya 20 ekor unta. Satu ekor unta harganya satu mobil Alphard Toyota. Itu makanya jangan sembarangan bilang Nabi Muhammad pengangguran. Makanya kalah di Jakarta. Barangan aja Nabi Muhammad dibilang pengangguran, ya. Barangan ya. Nabi Muhammad itu, Pak, biar udah menikah dengan Khadijah masih terus berdagang. Baru berhenti berdagang emang umur 37. Jadi berapa tahun tuh dari umur 25 masih tetap menjadi pedagang mancanegara, ya. Khadijah tuh luar biasa, istri yang pertama. Nah, begitu Khadijah meninggal, Ibu masih ingat ya, Bapak comblang menikahnya Nabi dengan Khadijah itu kan bestinya Khadijah. Khadijah tuh punya besti namanya Khawlah. Khawlah tuh bestinya. Jadi nggak langsung Nabi menikah itu ada yang comblangin namanya Khawlah, bestinya Khadijah. Nah, begitu Khadijah meninggal, bukannya Nabi yang mencari istri, bukan. Rasulullah ditawarin sama bestinya Khadijah 2 nama. Emang kalau jadi duda begitu, Pak, banyak yang nawarin. Ya, nah, Khawlah nawarin 2 nama. Satu namanya Saudah binti Zam'ah, yang kedua Aisyah. Itu 1 bulan setelah Khadijah meninggal. Jadi kelihatan tuh setelah Khadijah meninggal Rasulullah sendiri. Ya, nggak ada lagi kebersamaan dengan istri. Dan bestinya Khadijah lihat tuh. Ini apa? Beliau Rasulnya harus segera punya istri. Maka ditawarkanlah Saudah binti Zam'ah dan Aisyah. Saudah binti Zam'ah itu umurnya sekitar 60-an. Anaknya 7. Sedangkan Aisyah, saya ngambil umur yang paling lebih enak. Waktu itu Aisyah umurnya 9 tahun. Bapak Ibu jangan bayangin anak 9 tahun sekarang. Ini abad ke-6. Gadis umur 9 tahun abad ke-7. Dan itu adanya di Saudi Arabia. Tanya orang-orang Arab mah bongsor-bongsor. Ya. Jadi umur 9 tahun udah besar. Cuma sama Rasulullah diambil bukan Aisyah. Yang diambil adalah Saudah. Yang umurnya 60, anaknya 7. Luar biasa ya. Ayo bapak-bapak yang mau ngikut Rasulullah begini nih. Ya, udah berani ya. Nih hadirin sekalian,
Kenapa Rasulullah ngambil Saudah? Suka bikin rame. Suka bisa menghidupkan suasana. Itu makanya Rasulullah ambil Saudah. Karena Saudah bisa banget menghibur Rasulullah. Sehingga Rasulullah ceria lagi. Ya, jadi Pak, memang tipikal istri ada yang begitu tuh. Bikin resep, bikin ketawa, bikin seneng. Ada tuh. Tapi ada juga istri yang kayak pantat dangdang. Ada juga itu yang begitu ya. Ini Saudah, suka menghibur. Makanya Rasulullah mengambilnya Saudah. Misalnya di dalam hadis, waktu itu Rasulullah sholat malam lama banget. Sujudnya, rukunya. Maka kata Saudah setelah selesai, ya Rasulullah, sedikit lagi aja lama. Keluar darah dari hidung saya. Rasulullah tersenyum. Mana mungkin sujud begitu doang, darah itu keluar dari hidung. Karena maksudnya Saudah itu adalah bercanda dengan Rasulullah. Ya, jadi 1 bulan Rasulullah menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Ya, dan istri ketiga Rasulullah itu adalah Aisyah. Cuma memang nanti berkumpulnya setelah Rasulullah Aisyah sudah berumur 13 tahun ketika berada di Madinah. Nanti kita lihat kenapa Aisyah diambil, pinternya minta ampun. Jadi Aisyah itu cerdas betul. Pinter betul. Pokoknya intelektual muda yang luar biasa. Itu makanya Aisyah meriwayatkan hadis paling banyak setelah Abu Hurairah. Jadi dari Aisyah itu memang pinter sekali itu, ya. Nah, maka ada tipikal bini yang pinter banget. Ya. Jadi Pak, jadi bini kita tuh nanti memang ada yang pinter banget, ya. Cerdas, ya, S3, intelektual, ya. Ada juga bini yang pinter nilep duit. Ada juga. Pinter bener dia tuh. Loh, kita taruh di mana, endus saja diendus. Ya, ada juga. Aisyah pinternya minta ampun. Yang keempat, nah ini nih Pak, kisahnya panjang bener di Hafsah nih. Ya, Hafsah itu bener-bener ya. Suaminya Hafsah itu namanya Hunais, menantunya Umar. Itu wafat pada saat perang Badar, Hunais. Kebetulan setelah perang Badar, paceklik di Madinah dan Umar kesulitan ekonomi. Begitu anaknya menjadi janda, pastikan anaknya ke rumah Umar tuh. Udah lagi kesulitan ekonomi, anaknya yang menjanda tinggal sama Umar. Maka Umar datang ke Abu Bakar. Abu Bakar, anakku kan janda. Cobalah kau nikahi. Abu Bakar ogah. Ogah nggak nikahin anaknya Umar. Bapak namanya aja Hafsah. Hafsah itu kalau diartiin anak singa. Gimana kalau perempuan namanya aja anak singa. Abu Bakar ogah, diem aja. Sedih banget Umar anaknya. Abu Bakar nggak mau sama anaknya. Dia ke rumah Utsman. Kebetulan Utsman baru jadi duda. Kenapa? Karena Ruqayyah meninggal di perang Badar. Kata Umar, Utsman, kamu kan sekarang duda. Nikahilah putriku yang sudah menjanda. Kata Utsman, saya masih belum mau menikah. Pulang dia, seminggu berikutnya datang lagi ke rumah Utsman. Utsman, kamu kan sudah seminggu nih, ya, menjadi duda, nikahilah. Enggak mau Utsman. Kemana dia mengadu Umar? Dia ngadu ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, anak saya janda ini. Abu Bakar ogah, Utsman ogah. Bagaimana ini? Maka Rasulullah senyum. Tenang aja Umar. Utsman, ya, Utsman itu akan menikah dengan perempuan yang lebih baik dari Hafsah. Umar melotot digituin. Masya Allah. Utsman yang duda akan menikah dengan perempuan yang lebih baik daripada Hafsah. Tapi kata Rasulullah, Hafsah akan menikah dengan laki-laki yang lebih baik dari Utsman dan lebih baik dari Abu Bakar. Dia mikir, siapa yang lebih baik dari Utsman? Wah, girang bener Umar, Pak. Girang bener deh. Hanya Rasulullah yang lebih baik daripada Utsman dan lebih baik daripada Abu Bakar. Maka menikahlah Rasulullah dengan Hafsah, ya, istri yang keempat. Cuma, mohon maaf,
Hafsah itu mukanya kurang begitu cakep. Ya, dan gualah, emang anak Umar luar biasa. Kebetulan, saya mohon maaf, begitu Hafsah sedang main setelah jadi istri, sedang ke rumah ayahnya, kebetulan Rasulullah mendapatkan hadiah perempuan keturunan Eropa. Siapa namanya? Mar'iyah Kibtiyah. Yang nanti melahirkan anak Nabi yang namanya Ibrahim. Dihadiahi oleh Raja Mukaukis dari Mesir. Hari itu kan Mesir wilayah protektorat kerajaan Romawi. Sehingga garis keturunan Mar'iyah itu berasal dari Romawi. Ya, datang ke rumah Hafsah. Begitu Hafsah datang, ada Mar'iyah di situ. Ngamuk, lemari terbalik. Pokoknya kagak ngerti Hafsah. Marah luar biasa anaknya Umar. Ya, hadirin, Rasulullah itu tenang aja. Kalau bahasa kita cemburu. Marah luar biasa. Rasulullah tenang. Kata Rasulullah, saya minta maaf. Rasulullah minta maaf tuh sama istri. Makanya saya bilang, Pak, kalau mau urusan kelar, rumah tangga harmonis, langgeng sampai dengan akhir, sering-sering bilang iya, sering-sering minta maaf. Sama istri. Aman. Percaya. Beneran. Karena istri itu maha benar istri dengan segala perkataan dan perbuatannya. Ya, maaf, maaf. Itu Rasulullah minta maaf loh, maaf so. Saya minta maaf dan tidak tanggung-tanggung Pak maafnya itu. Saya haramkan Mar'iyah Kibtiyah buat saya. Maksudnya tuh biar Hafsah itu diam. Meskipun kemudian Rasulullah ditegur oleh Allah. Nggak boleh mengharamkan yang halal dan nggak boleh menghalalkan yang haram. Kata Rasulullah begitu reda, Rasulullah sudah minta maaf. Masalah ini cukup di dalam rumah tangga kita saja berdua. Tidak perlu keluar ke yang lain. Ya, Bu. Jadi ada masalah-masalah yang orang lain nggak perlu tahu. Cukup ibu sama suami saja di dalam. Nggak perlu keluar. Maka kata Rasulullah, cukup ini urusan kita aja berdua. Selesai. Selesai sudah. Rupanya Hafsah bestinya sama Aisyah, Bu. Bestian ternyata. Sama Hafsah sama Aisyah itu. Ya, karena Hafsah waktu dinikahi umurnya 21. Jadi juga masih muda. Ya, besti. Dia main ke rumah Aisyah. Ya namanya besti, kan tahu sendiri apa aja diobrolin. Ngobrol sono, ngobrol sini. Keluarlah kalimat, Mar'iyah ada di rumah saya. Wow, ibu tahu sendiri, Aisyah paling cemburunya luar biasa. Masya Allah. Ya, cemburunya. Dulu di kita ada di sini nih, ada perempuan di kampung Jawa tuh, dulu cemburunya sama laki luar biasa. Kalau naik motor, lakinya dialingin begini. Ya beneran. Ingat kan? Masih dulu ada nih. Sampai pol tangan sono. Kalau di kampung Jawa tuh, kalau ada perempuan tutup pun lakunya tuh. Kagak boleh ngelihat sampai segitunya dia. Dulu udah meninggal sih katanya. Wadaya sono dalam. Saya masih ingat tuh dulu lewat sini nih ada orang, kalau ada laki nih ada perempuan ditutupin. Ah, segitu sama laki ya. Ada itu ya. Iya maksudnya cemburunya begitu amat ya. Ya. Nah, Aisyah kita tahu pencemburu. Luar biasa nih sama Hafsah. Berdua, apa kata Aisyah? Kita labrak Muhammad. Dia kalau udah nyebut nama, itu Aisyah marah. Rasulullah tuh tahu tuh. Kalau Aisyah manggil Nabi ya Rasulullah, tuh Aisyah hatinya lagi seneng tuh. Tapi kalau Aisyah nyebut nama Muhammad, ya Muhammad, berarti Aisyah lagi enggak itu tuh hatinya. Ya Rasulullah tahu banget. Rasulullah dilabrak sama dua istri. Ya, jadi kalau ada istri ngelabrak suami, ya emang ada Kak, kisahnya ada, ya. Allah tempo hari di sono no didobrak no di jalan ini apa nih yang ada pohon beringin dulu sono no gede banget no. Yang dia dulu kan putaran rel kereta tuh. Waduh beringin tuh, waduh didobrak sama bininya. Laki lagi main sama janda. Goblok. Wah, bini kayak pendekar, buang aja.
Atau lagi ngaji di situ di Awabin ya waktu itu. Ya, dilabrak dan turunlah Al-Qur'an itu turun ya, memperingatkan keduanya itu. Ya, karena dia sudah melabrak. Maka kata Rasulullah harus ada hukumannya. Hafsah, engkau sudah berjanji masalah mar'iyah cukup di dalam rumah kita. Tapi engkau menyebarnya kepada Aisyah. Maka engkau aku talak. Ini baru kejadian, Pak. Ini menjadi hukum Rasulullah mentalak istrinya. Hafsah, Pak? Nungging-nungging nangis. Bagaimana nungging-nungging nangis? Ya, nggak percaya diceraikan sama Rasulullah dan memang belum pernah terjadi. Kan tadi saya bilang orang merasa terhormat menjadi istri. Ini ditalak oleh Rasulullah. Nangis sejadi-jadinya. Umar, Masya Allah. Kata Umar, mau ditaruh di mana muka ayahmu ini? Kalau engkau sampai diceraikan. Ya, hadirin sekalian, Aisyah balik ke rumah Umar. Kata Umar, mana gua lagi susah lagi. Anak balik, malu kita se-Arab. Lah belum pernah terjadi. Rasulullah terpaksa karena udah janji, akhirnya kesebar. Diceraikan. Hadirin sekalian, Umar menemui Hafsah, ya. Sedih banget ya keadaannya. Hadirin sekalian, Jibril turun. Luar biasa Jibril ya. Jibril turun dan meminta agar Nabi Muhammad tidak meneruskan perceraian terhadap Hafsah. Jangan ambil. Kenapa? Karena kata Jibril, Hafsah itu adalah salah satu pendampingmu di dalam surga. Jadi gitu-gitu tuh Hafsah adalah pendamping Nabi di dalam surga. Kenapa? Kata malaikat Jibril, Hafsah itu mungkin perangainya temperamental seperti ayahnya. Tapi Hafsah sholat sunnahnya hebat. Hafsah sedekahnya hebat. Hafsah puasa sunnahnya hebat. Maka kata Jibril, ambil kembali. Karena dia adalah pasanganmu di dalam surga. Hadirin sekalian, maka kemudian Rasulullah membatalkan talaknya dan mengambil kembali Hafsah. Dan sejak saat itu Hafsah tidak melakukan kesalahan. Dan dialah salah satu istri yang paling taat kepada Rasulullah. Dan Hafsah kebetulan juga telaten ngurus rumah. Rapih rumah, ya. Dan salah satu rapihnya Hafsah itu satu kamar di belakang, khusus dia kumpulin tulisan-tulisan Al-Quran yang di pelepah kurma, di kulit-kulit binatang, di batu-batu, semua dikumpulin sama Hafsah. Rapi betul. Ya, mushaf-mushaf Al-Quran satu kamar. Karena memang dia orang yang telaten, resik. Dan dari kumpulan Hafsah inilah nanti Abu Bakar mengkodifikasi Al-Quran. Dan dari tulisan kumpulan Hafsah inilah Utsman nanti mencetak Al-Quran. Sehingga menjadi Rosem Utsmani. Dan sampai ke kita tuh Al-Quran yang sekarang itu jasanya Hafsah. Ya, jadi nggak apa-apa ibu temperamental, ya, sama suami nggak apa-apa, nggak ada masalah, ya. Hari di Swadaya sini tuh, Swadaya 1 tuh, ya, ada memang di situ guru silat bapaknya, anaknya juga kan guru silat, ya, kebetulan punya nikah, lakinya agak kalem gitu, ngaji sama saya, lakinya diungkuk sama bininya, wah, begitu. Masya Allah, kata saya, ya nggak apa-apa. Tapi, nah ada tapinya Hafsah itu ibu. Apaan? Tadi sholatnya rajin, puasanya rajin, ya sholat sunnahnya rajin, sedekahnya rajin, dan telaten ngurus rumah tangga. Nggak ada masalah, ya. Kelemahan di satu bidang, kelebihan di bidang yang lain. Jangan ampe jadi bini udah jelek, galak, rumah berantakan, ngomel mulu, ya, piring di mana-mana, sholat kagak, baca Quran kagak, puasa kagak, sedekah kagak, lalu apa yang diharapkan? Ya, jangan begitu. Harus ada yang namanya kelebihan, ya, sehingga menjadi yang namanya harapan. Itu Hafsah. Sehingga ayat
surat Tahrim ayat yang keempat itu turun. Wa in tatuba ilallah faqad saghat qulubukuma. Kalau bahasa kita, hei Aisyah, hei Hafsah, kalau kamu tidak taubat dan tidak minta maaf kepada Rasulullah, ya, maka Allah adalah pelindung Rasulullah, malaikat pelindung Rasulullah, dan seluruh kaum muslimin adalah pelindung Rasulullah. Nah, setelah itulah kemudian Hafsah menjadi istri yang paling taat. Yang kelima namanya Zainab binti Khuzaimah. Gelarnya Ummul Masakin. Sangat dermawan sekali. Dia adalah istri dari Abdullah bin Jahsy. Siapa Abdullah bin Jahsy? Abdullah bin Jahsy adalah tameng terakhir di dalam perang Uhud. Jadi ketika tinggal berdua, Abdullah bin Jahsy dan Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Jahsy itu adalah tameng buat tubuh Rasulullah, sehingga Rasulullah nggak kena panah, nggak kena tombak, dan yang gugur adalah Abdullah bin Jahsy. Bapak bisa bayangkan kan? Jadi wajar kalau Nabi kemudian menikahi istrinya. Karena suaminya melindungi dirinya, ya. Maka kemudian Rasulullah mengambil Zainab binti Khuzaimah sebagai istri kelima, tapi enggak lama, hanya 3 bulan setelah dinikahi Zainab binti Khuzaimah itu wafat. Jadi ada 2 istri Nabi yang wafat lebih dulu, ya, yaitu Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Yang lainnya meninggal setelah Rasulullah meninggal. Yang keenam, Ummu Salamah dari Bani Makhzum. Dengan pernikahan dengan Ummu Salamah, suaminya namanya Abu Salamah. Ya, yang waktu suaminya meninggal, dia datang kepada Rasulullah dan Rasulullah mengajarkan, Allahumma ajirni fi musibati wakhlufni khairam minhu. Ya, itu diajarkan oleh Nabi doanya. Kalau diartiin, ya Allah, kasihlah aku pahala dari musibah kematian suami, dan berilah aku ganti yang lebih baik daripada suamiku. Nah, Ummu Salamah itu mikir, siapa yang lebih baik dari suamiku? Kayaknya enggak ada. Kata Rasulullah, ada. Tapi dia mikir lagi, siapa yang lebih baik dari suami saya? Akhirnya dia sadar, yang lebih baik dari suaminya adalah Rasulullah. Dan Rasulullah menikahinya. Khalid bin Walid kemudian masuk Islam karena dari kalangan Bani Makhzum. Yang ketujuh namanya Zainab binti Jahsy. Nah, saya sampai di yang 7 aja ya. Zainab binti Jahsy itu adalah istri dari anak angkat Nabi. Siapa Pak anak angkat Nabi? Zaid bin Haris. Zaid bin Haris itu anak angkat dan menikah dengan Zainab binti Jahsy. Tapi rumah tangganya ribut mulu. Rumah tangganya berantem mulu, ya. Zaid bin Haris itu ingin menceraikan istrinya, tapi dilarang oleh Rasulullah, jangan, tahan. Sampai kemudian sudah memuncak dan kemudian Zainab binti Jahsy diceraikan oleh Zaid bin Haris. Hadirin sekalian, hukum yang berlaku di Arab hari itu, anak angkat sama dengan anak kandung. Jadi istri anak angkat, karena sama dengan anak kandung, nggak boleh dinikahi oleh ayah angkat. Maka Allah berfirman tuh di dalam surah Al-Ahzab ayat 37, langsung tuh disebutkan, ketika Zaid sudah menceraikan istrinya, maka nikahkanlah jandanya. Ya, langsung Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad. Ini di dalam rangka apa? Membantah yang berlaku di jahiliyah. Anak angkat tetap anak angkat. Ya, maka dengan pernikahannya dengan Zainab binti Jahsy, hukum anak angkat itu kemudian menjadi jelas. Itu makanya jangan biarkan ayah angkat berdua-duaan dengan anak angkat yang perempuan. Karena dia bukan muhrimnya. Ya, jadi nggak boleh. Ya, nggak boleh ayah angkat berdua-duaan dengan anak angkat perempuannya. Karena secara hukum mereka berdua memang boleh menikah. Ya, jadi Nabi menggugurkan hukum ini. Yang ke-9, Ummu Habibah. Ini anak daripada Abu Sufyan. Nah, akhirnya kita tahu kan, ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, kata Nabi, siapa yang masuk Islam aman.
Siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Kenapa? Karena Nabi sudah menikahi Ummu Habibah. Ummu Habibahnya di Ethiopia, Bapak Ibu. Jadi Ummu Habibah itu di Ethiopia, di Afrika. Waktu itu dia hijrah sama suaminya ke Ethiopia, ya di tahun ke-6. Cuma suaminya keluar dari Islam, masuk menjadi agama Nasrani di Ethiopia, dan meninggal di Ethiopia dalam keadaan Nasrani. Maka Ummu Habibah ini tetap menjadi muslimah, tapi di Ethiopia. Maka Nabi meminangnya, melamarnya, menikahinya melalui jalur utusan. Begitu anaknya menjadi istri Rasulullah, Abu Sufyan melemah. Ya, nggak lagi benci kepada Rasulullah. Ya, jadi seperti itu. Dan kemudian Sofiyah binti Huyai itu dinikahi oleh Nabi setelah perang Khaybar karena dia perempuan dari kalangan Yahudi. Ya, yang berikutnya Maimunah itu dinikahkan ketika Nabi menaklukkan kota Mekah karena diminta oleh paman Nabi Abbas. Ya, yang ke-12 ini tadi. Ini yang 12 dan 13 statusnya sebagai budak, dimerdekakan kemudian dinikahi. Begitu juga yang Raihana binti Zaid An-Nadiriyah, ini juga dari Bani Nadir, budak tapi dimerdekakan dan kemudian dijadikan istri. Jadi seperti itu kisahnya beliau Rasul, meskipun dipandang sebagai titik lemah oleh orang-orang barat, setelah diteliti sangat mendalam, ya ternyata justru di sanalah letak kemuliaan dan keagungan Rasulullah. Demikian Bapak dan Ibu, lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah di bulan depan kita lanjutkan ya di tahun baru 2025. Mudah-mudahan silaturahim kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.